Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Sobat Samas. Wah, hari ini hari Valentine atau disebut hari kasih sayang. Di awal hari ini mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan melalui program Samas. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu membuktikan kasih-Nya kepada kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu. Kami rindu dibaharui hidup kami setiap hari melalui firman-Mu, Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Berkatilah kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, hari ini kita akan belajar tentang Yohanes, murid Yesus yang dicintai dan dipakai Tuhan. Nats Alkitab terambil dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Berbunyi demikian, murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Sobat Samas, Rasul Yohanes adalah penulis 5 kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes, ketiga kitab surat yang berjudulkan namanya 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Yohanes adalah bagian dari kelompok inti Yesus dan bersama Petrus dan Yakobus. Dirinya mendapatkan kesempatan menyaksikan perbincangan Yesus dengan Musa dan Elia pada peristiwa transfigurasi yang tercantum dalam Matius 17 ayat 1-9. Perannya di antara ke-12 rasul bertumbuh dan setelah peristiwa penyaliban, ia menjadi salah satu soko guru di gereja Yerusalem. Ia melayani bersama Petrus, dan pada akhirnya ia diasingkan ke Pulau Patmos oleh kerajaan Romawi, di mana ia menerima penglihatan ajaib dari Allah dan ia rekam dalam kitab Wahyu. Rasul Yohanes bukanlah sosok yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Rasul Yohanes adalah saudara Yakobus, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Kedua saudara itu dikenal oleh gairah, semangat, dan ambisi mereka. Pada masa awal bersama Yesus, Yohanes sering bertindak secara gegabah, tanpa berpikir panjang dan agresif. Di dalam Markus pasal 9, kita melihat bahwa Yohanes melarang seorang mengusir roh jahat dalam nama Yesus, karena orang itu bukan bagian dari ke-12 rasul. Tercantum dalam Markus 9 ayat 38-41. Yesus menegurnya dengan mengajar bahwa mereka yang mengusir roh jahat dalam namanya tidak mungkin kemudian berbalik dan mengatakan yang jahat tentang dirinya. Ambisi Yohanes bagi Yesus juga dipengaruhi oleh ambisi pribadinya. Sebagaimana tampak dari permintaannya melalui ibunya,
supaya kedua saudara itu diberi tempat duduk di samping kanan dan kiri Yesus dalam kerajaannya kelak. Peristiwa itu menyebabkan hubungan mereka dengan para rasul yang lain merenggang untuk beberapa waktu. Dari berbagai peristiwa yang ada, ia mulai memahami bahwa orang yang hendak menjadi besar haruslah rendah hati. Injil Yohanes adalah satu-satunya yang merekam aksi Yesus membasuh kaki para muridnya di Yohanes 13 ayat 1-16. Pelayanan sederhana Yesus rupanya begitu menyentuh Yohanes. Pada waktu penyaliban, Yesus cukup mempercayai sosok Yohanes sehingga ia mempercayakan ibunya kepadanya. Sebuah tanggung jawab yang tidak diabaikan oleh Yohanes. Mulai hari itu, Yohanes memelihara bagaikan ibunya sendiri. Permintaan awalnya supaya diberi kehormatan khusus dalam kerajaan Yesus telah digantikan dengan sikap yang rendah hati dan berbelas kasih, sebuah citra Yohanes yang menandai pelayanannya di kemudian hari. Meskipun ia tidak kehilangan keberaniannya, ambisinya telah diseimbangkan oleh kerendahan hati yang ia peroleh dari teladan Yesus. Kesiapan Yohanes untuk melayani dan menderita bagi Injil kiranya menguatkan dirinya untuk bertahan ketika di penjara di Patmos. Ia belajar mengabaikan penderitaan jasmaninya dan menantikan kemuliaan sorgawi yang akan diberikan bagi semua orang yang bertahan dengan sabar. Yohanes sangat berkomitmen pada pemberitaan kebenaran. Di dalam Alkitab, kecuali Tuhan Yesus, tidak ada sosok yang lebih membahas konsep kebenaran. Ia bersukacita dalam menyatakan kebenaran pada sesamanya dan melihat mereka berjalan menurut kebenaran itu. Ia mengecam mereka yang menyimpangkan kebenaran dan menyesatkan orang lain, terutama jika mereka mengklaim dirinya sebagai orang percaya. Di 1 Yohanes 2 ayat 4. Semangatnya bagi kebenaran membuatnya prihatin untuk domba-domba yang ditipu oleh pengajar palsu. Dalam kitab 1 Yohanes diisi dengan himbauan tentang sosok-sosok ini. Secara terus terang ia menjuluki sosok-sosok yang berusaha menyimpangkan kebenaran sebagai nabi palsu atau anti-Kristus. Bahkan menyatakan mereka sebagai iblis. Di 1 Yohanes 2 ayat 18. Sobat Samas, Yohanes juga dijuluki sebagai Rasul Kasih. Di dalam Injilnya, ia dijuluki sebagai murid yang dikasihi Yesus. Ia digambarkan sebagai sosok yang bersandar pada Yesus pada perjamuan terakhir. Kemungkinan sebuah indikasi bahwa Yohanes adalah salah satu yang termuda dari ke-12 rasul. Dalam suratnya yang pertama, Yohanes menulis bahwa Allah itu kasih dan kasih kita bagi sesama adalah wujud akan kasih Allah bagi kita. Surat pendeknya yang kedua dipenuhi dengan ekspresi kasihnya bagi mereka yang berada di bawah naungannya. Ia menyelamatkan suratnya pada sebuah kelompok orang percaya yang benar-benar aku kasihi, dan meminta mereka saling mengasihi dengan hidup menurut perintah Yesus. 2 Yohanes 1 ayat 1. Beberapa kali Yohanes menyebutkan pembacanya sebagai yang kekasih atau yang kukasihi, baik dalam 1 Yohanes maupun 3 Yohanes. Keluarga damai, kehidupan Yohanes mengingatkan kita akan beberapa pelajaran yang dapat kita terapkan secara pribadi. Yang pertama, semangat kita untuk kebenaran harus diseimbangkan dengan kasih kita kepada sesama. Tanpa kasih, semangat dapat berubah menjadi kekasaran atau sikap yang mudah menghakimi. Sebagaimana yang dipelajari Yohanes, jika kita menyampaikan kebenaran dalam kasih, kita dan mereka yang kita jangkau akan bertumbuh dalam
segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kedua, kita belajar percaya diri dan keberanian jika tidak disertai dengan belas kasihan dan kasih karunia mudah berubah menjadi kesombongan. Percaya diri adalah hal yang baik, namun jika tidak disertai kerendahan hati dapat berubah menjadi sikap yang maha bisa, yang menghasilkan penyombongan diri dan sikap eksklusif. Ketika hal itu terjadi, kesaksian kita akan kasih karunia Allah tercemar, dan orang lain tidak ingin menjadi orang seperti kita. Sama dengan Yohanes, kita hendaknya menjadi saksi yang efektif bagi Kristus. Sikap kita harus mencerminkan semangat bagi kebenaran, belas kasih bagi sesama kita, dan semangat untuk melayani dan mewakili Tuhan kita dengan mencerminkan kerendahan hati dan rahmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kami boleh belajar tentang sosok Yohanes, murid Yesus, di mana dia memiliki semangat yang besar untuk melayani, untuk memberitakan tentang kebenaran. Biarlah kami belajar untuk meneladaninya dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini, agar senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.